Dalam seri yang ke-69 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Lo Sisan, Eli Ermawati sebagai Maisin, Burhan sebagai Aki Pamiji, Ani Ruslianti sebagai Nyai Pamiji, Yayu Sri Rahayu sebagai Tukang Warung, Haryoko sebagai Empu Renteng, M. Pratomo sebagai Kebo Kluyur, Narto sebagai Adisara, dan pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan. Malam itu Maisin tidur dengan nyenyak. Pendekar Lau berbaring di sebelahnya. Sekali waktu, dia terjaga dan buru-buru melihat keadaan istrinya. Pendekar Lau merasa lega karena pagi harinya Maisin sudah nampak jauh lebih segar. Dia bermaksud mengobatinya sekali lagi dengan menyalurkan tenaga dalamnya ketika terdengar langkah kaki manusia mendekat. Lau, apakah itu bukan suara binatang buas? Bukan, Mei. Itu jelas langkah kaki manusia. Daerah ini sangat terpencil. Rumah pun tak nampak. Jangan-jangan mereka terus mengejar kita sampai kemari, loh. Mari kita masuk ke dalam gua. Kita lihat siapa orang-orang itu. Apakah sendiri atau ada temannya. Memang benar, langkah itu adalah langkah kaki manusia dan bukan suara binatang buas. Orangnya tak lama kemudian muncul. Orang itu ternyata adalah seorang tua renta dengan setumpuk kayu bakar di punggungnya. Dia melihat-lihat sebentar sekelilingnya sebelum duduk di depan lubang gua atas tonjolan batu. Kayu bakar diturunkan dan diletakkannya di sebelahnya. Kalau sudah tua, ya beginilah keadaannya. Jalan baru 10 langkah, sudah lelah. Nafas rasanya sesak. Orang tua harus banyak sabarnya. Orang tua itu lalu melepaskan tali tempat minum yang tergantung-gantung di pinggangnya. Lalu dia minum beberapa teguk. Pada saat itulah pendekar Lau mendekatinya. Orang tua itu nampak terkejut. Rupanya aku tidak sendirian di tempat ini. Iya, Bapak tua tidak sendirian. Kami ada bersama Bapak tua di tempat yang sunyi dan terpencil ini. Hah? Kami? Kau katakan kami. Apakah kau bersama orang yang lain lagi? Iya, Bapak tua. Saya bersama istri saya. Istrimu? Di mana dia? Ada di dalam sana. Istri saya sedang dalam keadaan sakit. Marilah, kalau Bapak tua mau melihatnya. Ini Bapak tua. Ini adalah istri saya. Iya. Kasihan sekali istrimu. Agaknya sakitnya cukup berat. Saya sudah mengobatinya. Tapi wajahnya masih kelihatan pucat. Dia pasti belum sembuh benar. Iya. Kalian ini siapa? Aku lihat kalian berpakaian bukan seperti lazimnya orang-orang negeri ini. Kalian orang dari negeri lain ya? Benar, Bapak tua. Kami orang asing di negeri ini. Kami berasal dari negeri yang jauh. Aneh sekali. Orang asing bisa tiba-tiba muncul di tempat terpencil begini.
Apa sebenarnya yang kalian cari? Pendekar Lo lalu menceritakan secara singkat tentang negeri asal-usulnya dan mengapa bisa sampai ke negeri ini. Orang tua itu mendengarkan dengan penuh minat, sambil sekali-sekali menyeka keringat di lehernya yang keriput. Iya. Aku tahu. Aku mengerti. Aku bisa merasakan penderitaan kalian. Memang berat menjadi orang yang berkemauan baik. Apakah desa Kurawan masih jauh dari sini, Bapak Tua? Oh, sudahlah. Jangan pikirkan itu dulu. Yang penting sekarang menolong istrimu ini. Dia harus dirawat secara baik. Dia harus banyak istirahat dan minum obat. Kasihan. Kalian ini pengantin baru, mestinya masih berbulan madu. Tapi kok malah, memang kadangkala aneh kehendak yang maha kuasa. Tapi sudahlah, jangan menyesali keadaan. Penyesalan tak bisa merubah apa-apa. Iya, betul Bapak Tua. Oh iya, Bapak Tua tinggal di mana? Namaku Pamiji. Karena aku sekarang sudah tua, sudah hampir 80 tahun, maka orang-orang memanggilku Aki Pamiji. Aku tinggal di desa Jasun Wungkal. Rumahku di sana itu, di seberang hutan pohon jati ini. Iya. Setiap pagi aku pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar. Aki tinggal sendirian di rumah. Ya tidak. Walaupun sudah tua, aku mempunyai seorang istri. Ayolah, kalian singgah di rumahku. Tidak, Aki. Loh, kenapa? Kami di sini saja, Aki. Iya. Kami tak ingin merepotkan Aki. Jangan begitu. Kalian harus menerima pertolonganku. Sudah hampir 20 tahun aku tidak pernah menolong orang. Ya, bagaimana bisa kami hanya tinggal berdua saja. Siang malam kami hanya berdua. Seperti monyet tua yang menghabiskan sisa-sisa umurnya di pokok pohon jati yang juga tua. Karena itu, aku sangat gembira kalau seandainya bisa menolong kalian. Ayolah, bawa istrimu itu ke rumahku. Di sana dia akan bisa dirawat dan istirahat lebih baik. Tuan Renteng, mengapa kita berhenti di simpang jalan ini? Aku masih berpikir, apakah sebaiknya kita langsung ke rumah Kakang Tong Bajil, ataukah mencari keterangan di tempat lain? Tapi aku yakin, dua orang asing itu masih berada di sekitar Jasun Wungkal. Mungkin mereka bersembunyi di pinggiran desa atau di hutan-hutan jati. Saya setuju pendapat Tuan Renteng. Dalam keadaan terluka, mereka pasti tidak bisa berjalan jauh. Nah, kalau begitu, kita adakan pembagian tugas, Tuan. Bagaimana kalau Adisara biar menemani Tuan Renteng pergi melapor ke Tuan Tong Bajil? Dan Paman Keboguyur? Aku akan mencari keterangan ke salah seorang sanak familiku di pinggiran desa ini. Siapa tahu dia dapat memberikan keterangan yang berharga.
Kebo Kluyur, kau punya sanak famili di Jasun Wungkal? Iya, Tuan. Saya punya seorang famili. Dia masih adik almarhum kakek saya. Sudah puluhan tahun dia menetap di desa ini. Tapi entahlah, apakah dia masih hidup atau sudah tidak ada. Di mana dia tinggal? Di pinggiran desa ini, Tuan. Dia hidup bersama istrinya. 10 tahun yang lalu, saya pernah mengunjungi mereka, Tuan. Baiklah. Kalau begitu, kita berpisah di sini. Ayo, Adisara, ikut aku. Baik, Tuan. Baik, Tuan. Aku harus mencari tempat untuk menitipkan kudaku ini. Dengan jalan kaki, tentu kehadiranku tidak begitu mencurigakan. Iya, dan sebelumnya aku bisa mengadakan pengintaian. Sini sebentar. Ada apa, Nyai? Kau ini kok membuat kaget orang saja. Ada apa? Kemana 2 orang yang kau bawa dari hutan itu? Ya tidur. Dua-duanya tidur? Iya, mereka lelah. Yang perempuan sedang sakit. Biar saja mereka istirahat. Loh, mereka itu siapa, Aki? Yang laki-laki bernama Low. Tuan Low. Tuan Low. Ya, yang perempuan namanya Mei Shin. Mereka suami istri. Menolong orang sembarangan saja. Sembarangan bagaimana, Nyai? Mereka itu sedang susah. Mereka membutuhkan pertolongan. Tapi kita kan belum tahu siapa mereka. Bagaimana kalau ternyata mereka itu penjahat buronan pemerintah? Jangan punya pikiran yang buruk-buruk, Nyai. Kita kan harus waspada. Apalagi zaman seperti sekarang ini. Banyak contohnya. Orang ditangkap karena dituduh menyembunyikan pelarian buronan pemerintah Kediri. Aku tidak mau bicara sejauh itu, Nyai. Kalau kita selalu dibayang-bayangi rasa curiga, rasa takut, kapan kita ada kesempatan berbuat baik pada sesama? Alah, apa untungnya berbuat baik pada orang-orang yang belum kita kenal? Nyai, keuntungan saja yang kau pikirkan. Ya tentu. Mengapa tidak? Aku tidak mau menjadi orang bodoh. Orang bodoh berbuat sesuatu atas dasar rasa iba. Tapi celakanya, dia sendiri nanti yang akan memakan getahnya. Itulah kebodohan yang harus dipetiknya. Sudahlah, Nyai. Aku yakin tidak akan terjadi apa-apa asal kita diam-diam. Kau jangan bicara kemana-mana bahwa di rumah kita ada orang. Iya, aku juga tidak ingin celaka, Aki. Kalau begitu, cepatlah pergi ke pasar. Kau beli garam, gula, dan ramuan obat-obatan. Ini uangnya 2 talen. Kita yang punya rumah. Dan kita juga yang menjadi pesuruh. Nyai. Kalau kau tidak mau, ya biarlah aku yang berangkat. Sudah. Sini uangnya. Macam-macam saja. Seperti kau ini pegawai tinggi, suka sok-sokan menolong orang. Kita inilah yang mestinya ditolong.
Tuan Lo sudah bangun? Iya. Aku tidur nyenyak sekali, Aki. Itu karena Tuan sangat lelah dan mengantuk. Bagaimana dengan istri Tuan? Dia masih tidur. Biar saja dia tidur, jangan diganggu. Dia membutuhkan istirahat yang cukup. Iya. Oh ya, di mana Nyai? Kok tidak kelihatan? Dia pergi ke perempatan desa untuk membeli garam dan gula. Kami telah merepotkan Aki. Oh ya, jangan begitu. Kami tidak merasa repot kok. Biasa. Daerah apa ini namanya, Ki? Ini desa Jasun Wungkal. Iya. Apakah Aki pernah mendengar nama Empu Tong Bajil? Oh iya, tentu saja. Nama itu terkenal sekali. Rumah Tong Bajil di Jasun Wungkal. Dia pendekar tangguh yang konon menurut berita menjadi kebanggaan pemerintah Kediri. Tapi dia juga terkenal kejam dan bengis. Anak buahnya banyak jumlahnya. Mengapa Tuan Lo menanyakan soal itu? Sebaiknya kami segera meninggalkan rumah Aki. Mengapa? Apakah Tuan Lo tidak kerasan menginap di sini? Ya, memang gubuk ini terlalu sederhana. Memang kurang nyaman untuk istirahat. Bukan. Bukan soal itu, Aki. Tempat ini sudah cukup enak untuk istirahat. Lalu kenapa Tuan Lo ingin buru-buru pergi? Ya, kami mempunyai masalah yang cukup berat dan gawat. Kami tidak ingin Aki terlibat di dalamnya. Masalah? Masalah apa? Pendekar Lo secara singkat tapi jelas segera menjelaskan persoalan pelik yang dihadapi bersama istrinya. Sesaat Aki Pamiji nampak berpikir keras begitu pendekar Lo menyudahi ceritanya. Kalau begitu, keadaan kalian memang gawat. Tapi tunggu, aku tidak setuju kalau kalian mau segera pergi. Karena keadaan istrimu masih belum pulih kembali. Tunggulah barang 2 atau 3 hari lagi. Tapi kami tidak mau membuat Aki terlibat dan terpaksa berurusan dengan pemerintah Kediri. Itu tidak akan terjadi. Asal kita mau berhati-hati. Yang penting kalian jangan keluar rumah dulu. Dan jangan sampai ada yang tahu bahwa kalian adalah buron pemerintah. Sudahlah, Tuan Lo, jangan terlalu mencemaskan diri kami. Lebih baik Tuan Lo istirahat dengan baik, supaya nanti dapat melanjutkan perjalanan ke Kurawan. Terima kasih, Aki. Saya tidak bisa melupakan budi baik Aki. Nyai Pamiji, tidak biasanya Nyai keluar rumah. Aku kehabisan garam dan gula. Tolong bungkuskan masing-masing 2 kati. Waduh, rupanya mau masak besar, Nyai. Potong kambing ya? Iya, potong kambing. Kambingnya si Aki. Wah. Jangan begitu, Nyai. Biar saja, aku sedang kesal. Loh, kenapa kesal? Aki itu makin tua makin macam-macam saja kelakuannya. Pokoknya yang serba tidak melegakan hati. Sudahlah, Nyai. Ini nih, ini garam dan gulanya. Iya. Terus apa lagi? Itu, tolong bungkuskan ramuan obat-obatan. Loh, siapa yang sakit, Nyai? Aku tidak tahu siapa mereka itu. Sepertinya bukan berasal dari negeri ini. Sepertinya orang-orang asing.
Aki yang membawanya dari hutan. Wah, itu berbahaya sekali loh, Nyai. Jangan sembarangan menampung orang. Lah, sudahlah. Tambah kesal saja kalau mikir ke situ. Pokoknya semua nanti biar Aki yang bertanggung jawab. Ini sudah dibungkus semuanya. Sudah, Nyai. Dan ini kembalinya 10 iya, sen. Iya, terima kasih. Aku harus cepat-cepat pulang. Sepertinya ada yang mengikuti aku. Apa yang dicari? Orang itu mencurigakan sekali. Aku harus segera tiba di rumah. Aku terpaksa lari. Agaknya orang itu kehilangan jejak ketika membelok tikungan jalan tadi. Tidak. Dia masih mengikuti aku. Aku melihat bayangan tubuhnya berkelebat di balik pohon. Aki, cepat buka pintunya, Aki, cepat buka pintunya. Nyai Pamiji terus mengetuk pintu. Dia merasa sangat kesal karena pintu rumahnya belum juga dibuka. Sementara itu dari balik gerumbulan semak muncul sebuah kepala manusia yang berwajah sangar. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Siapakah orang yang membuntuti Nyai Pamiji? Dan bagaimana nasib pendekar Lo serta Maisin? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Puluhan kenangan masa lalu channel. Dalam seri yang ke-70 ini didukung oleh para pemain Edi Dosa sebagai Lo Sisan, Eli Ermawati sebagai Maisin, Burhan sebagai Aki Pamiji, Ani Ruslianti sebagai Nyai Pamiji, M. Pratomo sebagai Kebo Kluyur, Lukman Tambose sebagai Empu Tong Bajil, Haryoko sebagai Empu Renteng, dan pembawa cerita Nusri. Selamat mendengarkan. Nyai Pamiji, wanita setengah tua itu pergi membeli keperluan dapur dan ramuan obat di warung yang sudah menjadi langganannya. Pulangnya, dia merasa diikuti orang. Dia menjadi cemas dan dia sangat kesal karena Aki Pamiji terlalu lama membuka pintu rumahnya. Aki, buka pintunya, cepat! Aduh, orang tua itu apa sudah budak ya? Aki! Ada apa, Nyai? Sudah. Tutup dulu pintunya. Tutup dulu pintunya. Napasmu sampai kembang kempis, Nyai. Apa kau baru saja berlari-lari? Ada yang telah mengejarmu, Nyai? Ada yang membuntuti aku. Dia terus mengikuti langkahku sejak aku meninggalkan warung Nyi Jaya Manis. Mungkin itu hanya perasaanmu saja, Nyai. Kau merasa diikuti orang, padahal mungkin orang itu punya tujuan yang lain, bukan mau mengikutimu. Mungkin saja arah perjalanannya sama. Aku bukan anak kecil yang tidak tahu dibuntuti orang, Aki. Jelas dia terus-menerus mengikuti aku. Kalau aku berhenti, dia juga berhenti. Lalu bersembunyi di balik pohon atau pura-pura mencari sesuatu di sela-sela rumput tahu. Kalau benar apa yang kau katakan itu, sebaiknya
kita sembunyikan mereka. Aki, mengapa tidak kita suruh saja mereka itu pergi? Oh, jangan. Kasihan. Istrinya belum sembuh benar. Tapi mereka bisa menyeret kita ke dalam kesulitan. Belum lama, ada pasukan berkuda mondar-mandir di depan rumah Nyi Jayamanis. Kabarnya, mereka mencari buronan yang bersembunyi di sekitar desa Jasun Wungkal, tahu? Tapi aku tidak sampai hati menyuruh pergi orang yang sedang sakit. Tunggulah 2 atau 3 hari sampai istri Tuan Lo pulih keadaan tubuhnya. Sudahlah, Nyai. Aku harus menyembunyikan mereka di belakang rumah kita ini. Kau tunggu saja di sini, Nyai. Aku tidak akan lama. Tuan Lo dan istrinya bisa bersembunyi di sini untuk sementara. Tempat ini saya kira cukup aman. Celah batu yang sempit ini menuju kemana, Aki? Celah batu ini tidak menuju kemana-mana, Tuan Lo. Di ujung celah ini hanya ada sebuah jurang yang dalam dan dasarnya penuh batu-batuan. Tuan dan istri, Tuan tidak perlu kemana-mana. Di sini saja. Nanti makanan dan obat akan saya antarkan kemari. Kami hanya merepotkan Aki saja. Jangan berkata begitu, Nyonya Lo. Watak bangsa kami tak jauh berbeda dengan bangsa Tuan dan Nyonya Lo. Kami senang bersahabat dan ringan tangan membantu orang yang sedang kesusahan. Nah, Tuan dan Nyonya tunggu di sini. Tenang-tenang saja. Tempat ini terlindung dari angin lembah yang keras. Terima kasih, Aki. Kau mencari siapa? Aku hanya ingin bertanya, apakah rumah ini tempat kediaman Aki Pamiji? Oh iya, benar. Kau siapa? Aki Pamiji masih sanak kerabatku. Aku pernah datang kemari 10 tahun yang lalu. Tapi Aki tidak pernah berkata apa-apa tentang sanak familinya. Aki masih adik kakekku almarhum. Dan kau siapa? Namaku Kebo Keluyur. Aku tinggal di desa Silabunga bersama keponakan iparku Adisara. Oh, Aki tidak pernah bercerita tentang keponakannya yang bernama Kebo Keluyur. Kau pasti hanya mengaku-ngaku saja. Bukankah kau yang membuntuti aku sejak dari warung Nyi Jayamanis tadi? Iya. Iya. Aku memang sengaja membuntuti Nyai karena aku sudah lupa jalan menuju ke rumah Aki. Tapi bagaimana kau tahu bahwa aku istri Aki? Tapi bukankah memang benar kau Nyai Pamiji, istri Aki Pamiji? Iya. Tapi aku istrinya yang belum lama dikawininya. Oh, rupanya begitu. Ya, namanya kebetulan. Aku hanya menduga-duga saja, Nyai. Aku pun sudah lupa seperti apa wajah istri Aki yang dulu. Di mana Aki sekarang? Buat apa kau mencarinya? Aku ingin menanyakan sesuatu. Barangkali Aki bisa memberikan keterangan sedikit. Keterangan tentang apa? Aku sedang mencari jejak 2 orang pelarian. Apakah Nyai melihatnya?
Tidak, aku tidak melihatnya. Nah, itu Aki datang. Tanyakan saja padanya, mungkin dia melihatnya. Kebu Keluyur, kau kelihatannya banyak berubah sekarang. Iya, Aki. Aku mengunjungi Aki 10 tahun yang lalu. Iya, istriku yang lama sudah meninggal. Wanita setengah tua itu tadi nenekmu yang baru, Kebu Keluyur. Rupanya Aki masih bersemangat hidup berdampingan dengan lain jenis ya? Bukan begitu. Iya, mungkin itulah sebabnya Aki tetap kelihatan awet muda. Masih seperti baru 50 tahun. Kau ini ngawur saja. Bagaimanapun juga, umurku sudah mendekati 1 abad. Aku sudah hidup di 3 zaman. Iya. Kalau aku kawin lagi, itu hanya untuk sekedar berteman saja. Sekarang kau di mana, Kebu Keluyur? Dan apa usahamu? Aki, orang tuaku sudah tidak ada lagi. Ya, dan saya sekarang bekerja untuk pemerintah Kediri. Untuk sementara ini, saya di Jasun Bungkal bersama teman-teman, para pendekar lain dari berbagai golongan dan perguruan. Iya, itulah memang keinginan dan cita-cita orang tuamu. Dia ingin anaknya menjadi pendekar pilih tanding. Karena dengan begitu, menurut pendapatnya, dia bisa menaikkan derajat dan pamor nama keluarganya. Bukankah Aki dulu juga pernah belajar olah kanuragan? Iya, dulu, waktu masih muda. Tapi aku lalu mempunyai pikiran yang berbeda dengan ayahmu. Maksud Aki? Waktu dan pengalaman membuat sikap manusia berubah, Kebu Keluyur. Aku melihat bahwa ilmu kanuragan pada akhirnya tidak bisa menjamin ketentraman dalam hidup manusia. Bahkan ilmu kanuragan lebih banyak mengundang masalah. Telah berapa kali kusaksikan kematian seorang pendekar yang sangat menyedihkan. Justru karena ketinggian ilmunya. Karena itu, aku lalu memilih cara hidup seperti ini. Hidup dengan sederhana, ala kadarnya, dan menjauhkan diri dari dunia ramai. Apalagi setelah nenekmu meninggal beberapa tahun yang lalu. Hidup ini terasa sangat sepi. Sepah, sepi, lir, asepah, samun. Hidup seperti tawar dan hampa. Tiada rasa nikmatnya sama sekali. Barangkali itulah sebabnya Aki mengambil istri lagi. Ya, itu salah satu alasannya. Tapi aku pun mengenakan persyaratan. Yang penting, wanita itu jangan banyak bertingkah dan menuntut. Aku ini sudah terlalu tua, Kebu Keluyur. Aku hanya butuh teman untuk bicara, untuk menghayal bersama-sama. Iya. Iya, Kebu Keluyur. Iya. Kau ada keperluan khusus datang ke rumahku atau hanya sekedar mampir saja? Saya ada sedikit keperluan, Aki. Barangkali Aki dapat membantu. Saya sedang melacak jejak 2 orang pelarian. Mereka laki-laki dan perempuan, suami istri.
Iya. Mereka orang asing. Ciri-cirinya berkulit putih, bermata sipit, dan berpakaian serba sutra. Yang perempuan sedang terluka. Apakah Aki pernah melihat mereka? Aneh sekali. Mengapa mereka dikejar-kejar? Mereka orang asing, Aki. Bukan warga negeri ini. Kau ini bagaimana, Kebo Keluyur? Apa salahnya menjadi orang asing? Kita sendiri pun seringkali merasa menjadi orang asing, sekalipun hidup di negeri sendiri. Jadi Aki melihat mereka? Aku tidak mengatakan begitu. Aku hanya ingin tahu, kalau orang dikejar-kejar, diburu, tentulah dia mempunyai kesalahan. Kecuali mereka itu binatang yang ingin disantap dagingnya. Begini, Aki. Pemerintah Kediri tidak ingin kesusupan mata-mata musuh. Dan 2 orang asing itu dicurigai sebagai mata-mata musuh. Mereka harus ditangkap dan diperiksa. Apakah ada alasan untuk mencurigai mereka, Kebo Keluyur? Tentu saja ada, Aki. Dan kecurigaan pemerintah semakin bertambah besar. Karena mereka tidak mau diperiksa dan malah memilih jadi buronan. Begitu. Sayang sekali. Aku tidak pernah melihat orang yang ciri-cirinya seperti yang kau sebutkan tadi, Kebo Keluyur. Aki, kalau begitu, ya sudahlah. Saya mau minta diri, Aki. Mengapa kau tidak menginap barang semalam, Kebo Keluyur? Tidak, Aki. Terima kasih. Saya masih banyak urusan. Terima kasih, Aki. Kebo Keluyur baru mau beranjak melangkah pintu, ketika tiba-tiba matanya melihat sebuah benda yang berkilat-kilat di atas tanah. Apa yang kau pungut itu, Kebo Keluyur? Sebuah peniti perak dengan tulisan dan hiasan bangsa asing. Milik siapakah benda ini, Aki? Mana aku tahu. Aki, jangan berdusta. Tak ada manfaatnya aku berdusta, Kebo Keluyur. Kalau benar, memang Aki melihat 2 orang pelarian itu, Aki bisa membuat jasa besar pada pemerintah Kediri. Apa maksudmu? Katakan kapan dan di mana Aki melihat mereka, dan mereka berlari ke arah mana. Apakah kira-kira sekarang masih di daerah Jasun Wungkal, atau mungkin sudah pergi jauh? Kebo Keluyur, aku ini bukan dewa yang serba tahu, yang bisa diminta petunjuknya. Aku manusia biasa, seperti kau juga. Kalau memang aku melihat, aku akan katakan padamu di mana 2 orang pelarian itu. Aki, ini ada hadiah 10 ringgit. Terimalah. Kebo Keluyur, kau jangan main-main denganku. Saya tidak main-main, Aki. Saya bersungguh-sungguh. Bahkan kalau Aki bisa menunjukkan tempat persembunyian mereka, Aki akan menjadi orang kaya mendadak. Juragan saya akan bersedia memberi hadiah yang jauh lebih besar. Mungkin 20 atau 30 ringgit. Kebo Keluyur, sudah aku katakan, aku tidak tahu. Apa kau tidak dengar? Kau tidak perlu menyuap aku. Dan aku tidak membutuhkan hadiah-hadiah semacam itu. Aki, sekalipun kau masih sanak familiku, masih kerabat dekat, tapi aku tak ambil peduli dengan nasibmu. Karena itu salahmu sendiri. Sudahlah, Kebo Keluyur. Tak perlu kau mengancam aku. Sekali lagi ku tegaskan, orang yang kau cari tak pernah kulihat dan kutemui.
Kebo Kluyur dengan perasaan kecewa dan kesal melangkah pergi. Peniti perak itu disimpan dalam lipatan bajunya untuk ditunjukkan pada Empu Renteng sebagai bahan bukti dan keterangan. Pendekar bersenjata kala rantai itu sudah agak jauh meninggalkan pintu rumah Aki Pamiji. Mendadak telinganya menangkap suara gemerisik rumput kering. Dia segera berbalik dan... Kau rupanya. Mengapa mengikuti aku, Nyai? Kebo Kluyur, kau mau pergi kemana kau sekarang ini? Ke rumah junjunganku. Ada apa? Kau tidak akan melapor pada junjunganmu, bukan? Oh, jangan Kebo Kluyur. Semua ini memang salah Aki. Dia memang terlalu baik. Aku sudah memberikan nasihat dan peringatan. Tapi dia tetap teguh pada pendiriannya yang amat bodoh. Kau ini bicara soal apa, Nyai? Coba terangkan. Terangkan yang jelas. Aku bicara tentang 2 orang pelarian yang kau cari-cari itu. Oh, benar, Nyai? Nyai tahu di mana mereka? Tunggu dulu, Kebo Kluyur. Sebelum aku ceritakan padamu, aku ingin kau jelaskan lagi tentang hadiah itu. Jangan khawatir, Nyai. Jangan khawatir. Kalau memang Nyai dapat menunjukkan di mana 2 orang itu, Nyai akan mendapat hadiah uang yang cukup besar. Untuk sementara, Nyai akan aku beri 10 ringgit. Ini, terimalah. Di mana, Nyai? Di mana mereka bersembunyi? Katakan. Cepat. Sabar dulu, Kebo Kluyur. Kau akan segera tahu di mana persembunyian mereka. Tapi sabar dulu. Apakah keterangan yang kuberikan hanya berharga 10 ringgit ini, Kebo Kluyur? Jangan khawatir, nanti akan ditambah. Kalau nanti mereka sudah ditangkap, Nyai bisa terima paling tidak 20 ringgit. Bukankah jumlah yang lumayan besar, Nyai? Nyai bisa membeli bermacam-macam barang berharga dengan uang sebanyak itu. Apakah kau tidak berbohong, Kebo Kluyur? Untuk apa aku bohong, Nyai? Pemerintah Kediri memang cukup adil. Orang-orang yang berjasa pasti akan diberi hadiah yang sepadan dengan jasanya. Iya, kalau begitu, kemarilah. Kau akan kuberitahu di mana Aki menyembunyikan 2 orang pelarian itu. Bagaimana, Adi Renteng? Belum juga ada kabar beritanya. Saya sempat memergoki mereka, Kakang Bajil. Tapi saya biarkan mereka kabur, mengingat bahaya yang ditimbulkan senjata pendekar asing itu. Tapi Kakang Bajil tidak usah khawatir. Adisara berhasil melukai perempuannya, dan mereka tentu tidak akan mampu melarikan diri jauh-jauh, Kakang. Di mana kau memergoki mereka? Di tengah jalan antara desa Pakahuli dan Jasun Wungkal. Mereka lalu melarikan diri ke tengah hutan-hutan jati di bagian utara desa Jasun Wungkal. Nah, itu Kebo Kluyur datang, Kakang. Mungkin dia membawa keterangan yang kita butuhkan, Kakang Bajil. Sini, maju sini, Kebo Kluyur. Baik, tuanku Tong Bajil. Bagaimana hasil pekerjaanmu? Sudah kau temukan di mana tempat persembunyian 2 pendekar asing itu? Sudah, tuanku. Sudah saya temukan. Kebo Kluyur, kau harus bicara yang benar. Ya, Tuan. Tapi memang saya sudah menemukan tempat persembunyian mereka, Tuan Renteng. Di mana? Cepat katakan. Tuan Tong Bajil, di pinggiran desa ini ada sebuah rumah gubuk sederhana, milik seorang kakek yang bernama Aki Pamiji. Di rumah orang tua itulah mereka bersembunyi.
Bagaimana kau bisa tahu? Aki Pamiji masih sanak keluarga saya, Tuan. Dan saya mendapat keterangan dari Nyai Pamiji, istrinya. Bagus, bagus. Kalau begitu, kita harus segera mengadakan persiapan untuk menyergap mereka. Adi Renteng, siapkan 20 orang bersenjata lengkap. Baik, sekarang juga kita berangkat. Baik, Kakak. Aki Pamiji segera mengajak pendekar Lo dan Maisin kembali ke rumahnya. Matahari sudah mulai turun ke batas cakrawala. Beberapa ekor burung nampak terbang di udara, bergegas pulang ke sarangnya. Nah, para pendengar sekalian, bagaimana kisah selanjutnya? Apakah yang akan dialami pendekar Lo dan Maisin? Apakah akhirnya mereka harus tertangkap? Silakan mengikuti seri berikutnya. Sampai jumpa.